Materi kali ini adalah mengenai lengkung atau curve. Lengkung itu ada dua, lengkung horizontal dan lengkung vertikal. Lengkung horizontal sudah kita bahas pada semester sebelumnya, yaitu lengkung horizontal itu ada jika terjadi perubahan arah. Jadi perubahan arah, maka jika terdapat perubahan arah, maka di antara arah satu dengan arah lainnya itu dihubungkan menggunakan lengkung horizontal. Sedangkan lengkung vertikal itu jika terdapat perbedaan elevasi. Jadi elevasi pertama dengan elevasi kedua itu terdapat perbedaan elevasi, maka dihubungkan menggunakan lengkung vertikal. Ya. Kemudian contoh lengkung vertikal seperti ini. Lengkung vertikal ini arah lengkungnya arah vertikal. Ada perbedaan kelandaian atau perbedaan elevasi antara titik satu dengan titik lainnya. Kemudian lengkung vertikal itu digunakan untuk menggambarkan tinggi rendahnya permukaan tanah rencana pada muka tanah asli. Bentuknya seperti parabola agar terdapat perubahan yang halus, sehingga antara titik satu dengan titik lainnya dihubungkan menggunakan dihubungkan dengan lengkung vertikal yang berbentuk parabola supaya didapat perubahan yang halus. Kemudian lengkung vertikal diperlukan jika constant change of gradient atau ada perubahan kemiringan yang teratur. Jadi jadi perubahan kemiringannya itu harus teratur, tidak bisa yang langsung ekstrim seperti itu. Kemudian ada uniform rate of increase of centrifugal force. Jadi ada kenaikan gaya sentrifugal yang seragam. Ini hubungannya dengan perubahan kemiringan juga. Jadi kalau misalnya terlalu curam itu sulit untuk dilakukan. Kemudian adequate sighting distance, jarak pandang yang memadai. Jadi terdapat jarak pandang yang memadai. Kemudian lengkung vertikal ini yang tadi saya bahas di awal digunakan untuk menghubungkan dua kelandaian yang berbeda. Jadi antara kelandaian satu dengan kelandaian lainnya dihubungkan menggunakan lengkung vertikal. Lengkung vertikal terdiri dari dua macam, yaitu lengkung cembung dan lengkung cekung. Lengkung cembung adalah lengkung vertikal di mana titik potong kelandaian berada di atas lengkung. Contohnya seperti ini. Kelandaian 1 adalah plus G1, kelandaian 2 min G2, kelandaian 1 dan kelandaian 2 berpotongan di titik A, maka titik A adalah titik potong kelandaian. Titik potong kelandaian ini berada di atas garis kelengkungan, artinya ini merupakan lengkung cembung. Ya. Kemudian lengkung cekung, titik potong kelandaian berada di bawah lengkung. Titik potong kelandaian. Kelandaian 1 adalah min G1, kelandaian 2 adalah plus G2, maka titik potong adalah dengan titik potong min G1 dengan plus G2 ada di titik A. Titik A ini berada di bawah garis kelengkungan. Titik potong yang berada di bawah garis kelengkungan artinya dia adalah lengkung cekung. Jadi yang menentukan dia cembung atau cekung itu adalah posisi titik potong yang berada di atas atau di bawah garis kelengkungan. Seperti yang kita tahu, titik ini adalah titik awal lengkung, ini adalah titik akhir lengkung. Titik awal lengkung ke titik akhir lengkung adalah sepanjang L. Maka titik awal lengkung ke titik potong kelandaian itu adalah L per 2. Ini juga sama. Titik awal lengkung ke titik akhir lengkung adalah L, titik awal lengkung ke titik potong kelandaian adalah L per 2. Kemudian tipe-tipe dari lengkung vertikal. Tipe yang pertama adalah perubahan kemiringan dari naik ke turun. Naik itu kita tandai dengan positif, turun itu kita tandai dengan negatif. Jadi naik itu adalah positif, turun itu negatif. A ke B itu
kelandaiannya naik, B ke D kelandaiannya turun. Nah, karena titik potong berada di B dan B berada di atas garis kelengkungan, maka ini disebut lengkung cembung. Kemudian tipe selanjutnya adalah perubahan kemiringan dari naik ke naik atau positif ke positif. A ke D itu adalah positif, B ke C adalah positif. Perpotongan di titik B. Titik B berada di atas garis kelengkungan, maka dia disebut lengkung cembung atau summit curve. Kemudian naik ke naik juga, naik A ke B, B ke C, itu titik potong B berada di bawah garis kelengkungan, maka disebut valley curve atau lengkung cekung. Ya, jadi tidak selalu plus atau naik itu adalah lengkung cembung. Jadi yang menentukan cekung atau cembung sekali lagi itu adalah titik potongnya berada di atas atau di bawah dari garis kelengkungan. Ya. Kemudian selanjutnya tipe yang ketiga adalah perubahan kemiringan dari turun ke naik atau minus positif. Ya. B ke D itu turun, D ke C itu naik. Maka titik D adalah titik potong kelandaian 1 dan titik kelandaian 2 berada di bawah garis kelengkungan, maka dia disebut lengkung cekung atau valley curve. Tipe yang keempat adalah perubahan kemiringan dari turun ke turun atau negatif ke negatif. Kita bisa lihat A ke D itu turun, B ke C itu turun, maka titik B berada di bawah garis kelengkungan, maka disebut lengkung cekung. Kemudian tipe selanjutnya turun ke turun juga, tapi ini titik B-nya berada di atas garis kelengkungan, maka disebut cembung. Kemudian karakteristik dari vertical curve, ini adalah gambar dari lengkung vertikal. Ya, saya ambil contoh adalah lengkung cembung. AD dan BC, garis AD dan garis BC adalah garis lereng atau garis kemiringan atau garis kelandaian, berpotongan di titik B. Kemudian kelandaian AD adalah plus G1%, kelandaian BC adalah min G2%. Ya, T1 ini adalah awal lengkung, T2 ini adalah titik akhir lengkung. Nah, bisa kita lihat di sini gambar yang tadi ya, ADBC garis lereng berpotongan di titik B. G1 adalah gradien atau kemiringan garis AB, G2 adalah gradien atau kemiringan garis BC. AB bernilai positif karena naik, BC bernilai negatif karena posisinya turun. T1 dan T2 adalah titik singgung atau titik awal dan titik akhir lengkung. T1 ke E, T2 adalah tali busur lengkung. Ya, ini tali busur lengkung. E adalah titik tengah tali busur, F adalah titik tengah dari lengkung. Ini adalah bagian-bagian dari lengkung vertikal. Kemudian untuk menghitung lengkung vertikal ini, maka kita harus mengetahui dari karakteristik vertikal lengkung. Nah, lengkung yang biasa digunakan adalah lengkung parabola sederhana. Tinggi titik lengkung ditentukan dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. AX kuadrat itu dari mana, BX kuadrat dari mana, C dari mana, kita akan bahas lebih lanjut. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini G1 adalah kelandaian 1 sampai ke E. Ini adalah kelandaian 2 atau G2. PLV itu adalah titik awal lengkung, PTV adalah titik akhir lengkung, PPV adalah titik potong kelandaian. Ya. LV adalah panjang lengkung, setengah LV adalah dari awal lengkung ke titik potong lengkung, setengah LV yang ini dari
titik potong lengkung ke akhir lengkung. Kemudian ini adalah tinggi BX, ini adalah AX kuadrat. Dari mana? Ini nanti kita bahas selanjutnya. Ini saya mengenalkan bagian-bagiannya dulu ya. Y tadi adalah tinggi lengkung, X adalah jarak horizontal dari PLV, B adalah G1 ya. Jadi Y tinggi lengkung, ini Y adalah tinggi lengkung ya. X adalah jarak horizontal dari PLV, ini adalah X-nya jarak horizontal. Kemudian B sama dengan G1, itu adalah kelandaian 1, ini G1 atau B di sini adalah kelandaian 1. Kemudian C adalah tinggi PLV, C adalah tinggi awal PLV. Jadi kalau PLV tidak di elevasi 0 ya berarti ada C-nya. Tapi kalau misalnya PLV tidak diketahui tingginya, ya anggap saja C-nya 0 ya. Karena kan tinggi awal dari tinggi awal lengkungnya ini berapa gitu. Kemudian G2 adalah kelandaian 2. Kelandaian 2 adalah ini G2 ya. Kemudian LV adalah panjang lengkung, yang tadi saya bilang LV adalah panjang lengkung. Kemudian PLV adalah awal lengkung, PPV titik potong kelandaian, dan PTV akhir lengkung. Awal lengkung, titik potong kelandaian, dan akhir lengkung. Kemudian lengkung vertikal cekung, untuk menghitung LV atau panjang lengkung, ini kita bisa menghitung dari A dikali S kuadrat per 150 plus 3 kali 5 kali S. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari perencanaan geometrik jalan. Biasanya biasanya suatu lengkung itu ada syarat-syaratnya. Misalnya jarak pandangnya ini harus lebih kecil dari panjang lengkung. Ya, berapa jarak pandang yang disyaratkan? Jadi jangan sampai lengkung vertikal yang akan dilalui itu tidak aman. Nah, maka harus disyaratkan berapa jarak pandang yang disyaratkan. Kemudian kecepatan rencananya berapa. Ya, kemudian dilalui oleh mobil tipe apa. Nah, itu direncanakan dalam geometrik jalan. Ya. Jadi LV di sini itu perencanaannya dalam geometrik jalan, tergantung dari kecepatan rencana ya, kemudian jarak pandang yang disyaratkan, lebar jalan, dan lain-lain. Namun dalam perhitungan ilmu ukur tanah kali ini kita tidak memperhitungkan LV-nya dari mana, karena ilmu ukur tanah hanya menggambarkan rencana LV-nya berapa. Oh, rencana LV sudah didapat dari perencanaan geometrik jalan, maka LV-nya ini kita gunakan untuk menghitung tinggi titik kelengkungan seperti itu. Jadi ini hanya untuk sekedar tahu ya. Nah, ini juga untuk lengkung vertikal cembung, jarak pandangnya harus lebih besar dari panjang lengkung. Kalau tadi yang cekung jarak pandang harus lebih kecil dari panjang lengkung. Nah, ini jarak pandang harus lebih besar. Ya, jadi ini S-nya di sini. Ya, jadi kalau kita mau melewati lengkung vertikal cembung, maka jarak antara titik awal S ini sampai titik ini harus terlihat jarak pandangnya. Seperti itu ya. Nah, ini LV-nya, maka bisa didapat dari sini. LV-nya itu dari 2S min 200 dalam kurung akar H1 plus akar H2 tutup kurung kuadrat per A. Didapat LV-nya. Nah, perencanaan detail ini ada di geometrik jalan. Namun kita tidak memperhitungkan perencanaan ini karena kita langsung mendapatkan data LV-nya, berapa LV seharusnya. Nah, dengan LV yang ada maka kita gambarkan
lengkungnya seperti apa.